Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membacakan sebuah kisah horor pendakian Gunung Lawu yang bersumber dari seorang gadis yang bernama Ayu dalam sebuah tweet. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa klik tombol subscribe. Nyalahin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Pendakian waktu itu adalah pendakian yang mungkin tidak akan pernah kulupakan selama hidupku. Karena selain berkesan, sejak pendakian waktu itu hingga saat ini, aku masih merasakan jika setan itu masih ada di sini. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Hari itu adalah beberapa bulan yang lalu, tepat sebelum virus corona menyerbu negeri ini. Aku berniat untuk kembali menaklukkan puncak Hargodumilah Gunung Lawu untuk yang kesekian kalinya. Namun sayangnya, di antara teman-temanku waktu itu, hanya akulah yang pernah mendaki gunung ini. Dan hal itulah yang akhirnya menjadikan aku sebagai navigator sekaligus leader dalam rombongan kali ini. Perkenalkan, namaku Ayu dan keempat temanku Angga, Johan, Putri, dan Siska. Kami adalah rekan kerja yang kebetulan tinggal dalam satu asrama. Sore itu kami memang berniat untuk mendaki Gunung Lawu karena selain untuk mengisi liburan kami, sepertinya semua rekanku mendadak penasaran dengan dunia pendakian setelah melihat banyak sekali foto berseliweran di sosial media dengan latar belakang gunung yang ada di Indonesia yang sudah tidak dapat dimungkiri lagi keindahannya. Sore itu pendakianku sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai pendakian yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena salah satu rekanku dalam keadaan datang bulan. Waktu itu adalah bulan Suro, bulan yang menurut masyarakat Jawa dianggap sebagai bulan yang sakral. Hal itu juga kerap ditandai dengan diadakannya selamatan hingga upacara tertentu ketika sudah memasuki bulan yang satu ini. Karena keinginan dan rasa penasaran rekan-rekanku yang sudah tidak dapat dibendung lagi, akhirnya aku pun tidak bisa lagi membatalkan rencana pendakian yang waktu itu memang sudah tertata rapi. Dan setelah melakukan semua persiapan, akhirnya aku dan rombonganku pun berangkat menuju pintu pendakian pada sore hari. Sebenarnya saat itu aku juga tahu jika itu adalah waktu yang kurang tepat jika harus mendaki dengan anggota yang sama sekali belum pernah mendaki. Tapi karena ada tuntunan pekerjaan yang memang harus dipenuhi, akhirnya mau tidak mau hanya sore harilah waktu yang bisa kami manfaatkan untuk melakukan perjalanan ini. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore, aku dan rombonganku pun sampai di pos perizinan Gunung Lawu. Sore itu suasana pos perizinan sangat sepi sekali. Hanya ada rombonganku yang saat itu terlihat duduk bersiap melakukan pendakian tanpa adanya pendaki lain yang memang biasanya terlihat warawiri di area ini. Dan setelah semua persiapan kurasa cukup, akhirnya aku dan rombonganku pun memulai pendakian. Di awal perjalanan, semua memang nampak biasa-biasa saja. Suasana gunung yang khas ditambah dengan suhu yang sangat dingin, seolah memang menjadi tanda jika saat itu waktu sudah menjelang malam. Perjalanan kulalui dengan sangat bahagia dengan sesekali bercanda agar perjalananku ini menjadi tidak terasa. Namun semuanya berubah setelah beberapa jam kami melangkah. Suasana yang sebelumnya menyenangkan, sewaktu itu perlahan berubah menjadi tidak mengenakan. "Yuk, aku capek," ucap Siska yang terdengar lirih. "Ya udah, kita istirahat di sini dulu ya." "Masih jauh nih yuk," imbuh Angga. "Ya masih lah, ini mah belum seberapa." Dan di sela-sela kami beristirahat,
Malam itu akulah yang pertama kali merasakan jika ada sesuatu yang ternyata sedang mengintai kami. Hal itu dapat kupastikan ketika aku sedang duduk santai. Tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok laki-laki yang terlihat dari kejauhan. Meskipun waktu itu keadaannya lumayan gelap, tapi aku masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jika sosok tersebut adalah kakek-kakek yang terlihat berdiri seolah menunggu kedatanganku. Bahkan, aku juga sempat melihat jika sosok tersebut melambaikan tangannya ke arahku. Awalnya aku sempat mengira jika sosok tersebut adalah pendaki lain, namun dugaanku ternyata keliru. Setelah aku melihatnya lebih detail lagi, ternyata sosok tersebut tidak memakai baju. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan segera memalingkan wajahku dan berusaha terlihat baik-baik saja di depan teman-temanku agar mereka tetap tenang dan supaya suasana pendakian waktu itu tetap menyenangkan. Aduh, itu setan, ucapku dalam hati. Karena pikiranku yang mulai merasa tidak karuan, akhirnya aku pun memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Yuk kita lanjut. Kalau kita istirahat terlalu lama, kita nanti jadi lemes, ajakku. Kali ini aku memilih berjalan tepat di belakang Putri. Karena sejak aku melihat sosok kakek-kakek tersebut, aku mulai khawatir dengan keadaan Putri. Karena dalam rombongan kami, dialah yang saat itu dalam keadaan datang bulan. Yuk, kamu di depan ya. Kamu kan di sini paling tua. Ikutin aja jalannya. Jalurnya cuma satu kok. Aku jalan di sini ya, di belakang Putri. Oke yuk, beres, jawab Johan. Malam itu aku memang sengaja memilih Johan untuk berjalan di barisan paling depan. Karena selain dia paling dewasa di antara kami, dia adalah laki-laki yang kurasa paling tangguh yang ada di rombonganku kali ini. Ya Allah, semoga tidak terjadi apa-apa dengan Putri, ucapku dalam hati sambil berjalan pelan tepat di belakangnya. Put, iya yuk, jawab Putri sambil tidak menghentikan langkahnya. Pikiranmu jangan sampai kosong ya, kalau capek bilang. Kalau jalan sambil bercanda aja biar gak terasa. Oh iya, pembalutmu jangan buang sembarangan ya. Nanti kalau kamu ganti pembalut, bilang aku, biar aku temenin. Iya yuk, siap, jawab Putri singkat. Malam itu, pikiranku memang sudah mulai tidak karuan. Selain memang mengkhawatirkan keadaan Putri, waktu itu di tengah-tengah perjalanan, aku tiba-tiba mencium aroma amis yang sangat menyengat. Dan anehnya, hanya akulah orang yang ada di rombonganku yang mencium aroma ini. Hal itu dapat kupastikan ketika tidak ada satupun anggota rombonganku yang mengeluh mencium bau atau semacamnya. Mereka tetap saja berjalan seperti biasanya, sambil terus bercanda seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Dan lagi-lagi, karena aku tidak ingin membuat rombonganku memikirkan hal yang tidak-tidak, akhirnya aku pun kembali merahasiakan hal ini. Waktu itu aku tetap mencium aroma yang sangat tidak sedap, yang sepertinya berasal tidak jauh dariku. Bahkan saking tidak sedapnya aroma itu, aku sempat beberapa kali mual-mual karena sudah tidak tahan lagi dengan aroma yang semakin lama seolah semakin pekat saja. Kamu kenapa mual-mual, Put? Masuk angin ya? Ucap Siska yang saat itu memang tepat berjalan di belakangku. Gak apa-apa sis, lanjut aja ya. Dan dengan menahan semua itu, akhirnya aku pun tetap melanjutkan perjalanan. Hingga singkat cerita, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Mengingat waktu saat itu yang sudah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Kita diriin tenda di sini aja ya. Di sini biasanya juga digunakan sebagai tempat istirahat kok. Tempat apa ini yuk? Kalau siang kelihatannya bagus banget deh, ucap Angga. Sabana.
Dan tanpa menolak ajakanku, akhirnya semua temanku pun bergegas untuk mempersiapkan tenda yang akan kami gunakan untuk istirahat. Setelah tenda berhasil berdiri, kami pun segera masuk untuk beristirahat karena memang saat itu cuaca sangat dingin sekali, ditambah dengan badan yang memang terasa sangat lelah. Dan belum lama kami berusaha memejamkan mata, saat itu tiba-tiba kami dikejutkan dengan pemandangan yang sangat tidak masuk akal. Waktu itu kami semua yang ada di dalam tenda ini terbangun karena Johan membangunkan kami yang dia mengaku melihat sesuatu. Bangun guys. Lihat itu. Di luar sepertinya ada orang aneh. Aku dari tadi gak tidur liatin orang itu. Dia ngelilingi sabana ini tahu. Terang Johan sambil menunjukkan ke salah satu sudut sabana ini. Dan mendengar hal itu, kami yang sebelumnya tidak kuat menahan rasa kantuk dan lelah, tiba-tiba langsung bangun. Kemudian bergerombol di belakang Johan yang ada di pintu tenda sambil mencari tahu di mana orang yang dimaksud Johan. Yang bener lu. Mana? Itu lihat, dia jalan pelan banget deket pohon, ucap Johan lirih. Dan ternyata benar, saat itu kami semua memang melihat sosok laki-laki paruh baya yang seperti sedang mengelilingi sabana ini. Waktu itu aku memang sempat berpikir jika dia adalah salah satu pendaki gunung ini. Namun dugaanku salah ketika aku mengetahui jika dia hanya seorang diri dan hanya rombongan kamilah yang saat itu sedang ada di area ini. Melihat hal itu, suasana di tenda kami seketika berubah menjadi mencekam. Semua teman-temanku ketakutan. Bahkan Siska yang memang terkenal manja saat itu langsung memaksa kami untuk tidak melanjutkan perjalanan ini dan memohon untuk segera pergi dari gunung ini. Ya Allah, itu apaan yuk? Rintis Siska sambil meremas jaketku. Ayo kita tidur aja. Kita di sini tamu. Selama kita nggak ganggu, insya Allah mereka nggak ganggu kok. Ucapku menenangkan. Bener Jo, mending tutup aja pintu tendanya. Kita tidur aja lah. Dan tanpa memperdulikan hal itu, akhirnya kami pun kembali berbaring dengan perasaan yang sudah sangat ketakutan. Namun tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku kembali berusaha tidur, aku tiba-tiba kembali membuka mataku karena aku dengan sangat jelas sekali mendengar suara langkah kaki yang seolah sedang mengelilingi tendaku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika membuka mataku dan menoleh ke arah semua teman-temanku. Tapi sayangnya, saat itu hanya akulah yang mendengar suara tersebut. Semua temanku saat itu tertidur dengan sangat lelapnya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Saat itu suasana sangat menyeramkan. Suara langkah kaki yang terdengar mengelilingi tenda ini. Dengan sesekali ada suara gerakan memegang tendaku ini, membuat perasaanku saat itu sudah sangat tidak karuan. Jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang gemetar, membuat malam itu menjadi malam yang sepertinya sulit untuk kulupakan. Detik demi detik kulalui dengan penuh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan waktu itu aku juga mendengar adanya suara garukan tanah yang seolah berada tepat di samping tempatku berbaring. Mirisnya, semua itu dengan sekuat tenaga sengaja kutahan agar semua teman-temanku tetap nyaman dan tidak ikut merasakan apa yang kurasakan. Dan hingga akhirnya pagi pun tiba. Pagi itu aku sangat terkejut karena waktu itu aku melihat banyak dari bagian tubuhku yang tiba-tiba terlihat membiru. Menurut orang Jawa, bekas tersebut adalah bekas jilatan dedemit. Bekas tersebut berwarna kebiru-biruan dan biasanya terletak di bagian tangan, kaki, perut, dan pinggang. Namun karena waktu itu aku belum menyadarinya, akhirnya aku pun tetap diam
tanpa memberitahukan hal tersebut kepada rekan-rekanku. Dan sejak kejadian yang kualami semalam, akhirnya aku pun mulai merasakan jika rombonganku memang sedang diincar oleh makhluk tak kasat mata yang ada di gunung ini. Mengetahui hal itu, pendakianku menuju puncak kulalui dengan lebih berhati-hati lagi. Di sepanjang perjalanan, waktu kuhabiskan dengan berdoa dan berzikir sambil terus memantau keadaan putri untuk memastikan jika dia baik-baik saja. Dan dengan tidak menjumpai rintangan sekecil apapun, akhirnya kami pun sampai di puncak dengan selamat. Sesampainya di puncak, aku sempat melihat ada beberapa rombongan pendaki lain yang sepertinya sudah sampai terlebih dahulu. Mereka sudah terlihat sibuk mengabadikan momen. Begitu juga dengan kami. Kami bersuah foto ria sambil sangat berbahagia karena perjalanan panjang kami akhirnya terbayar dengan lunas. Kebahagiaan itu terlihat dari raut wajah semua rekanku yang saat itu sudah tidak terlihat kusam lagi. Wajah-wajah keputusasaan dan wajah yang kelelahan saat itu sudah berganti menjadi senyuman. Namun nyatanya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Masih beberapa jam kami di puncak. Tiba-tiba saat itu aku merasakan ada sesuatu yang terjadi pada diriku. Dan benar, saat itu aku tiba-tiba haid. Tentu saja aku langsung kebingungan dan langsung mengajak semua rekanku untuk turun dari puncak gunung ini. Dan setelah semua rekanku mengetahui jika aku mendadak datang bulan, tanpa lama-lama lagi akhirnya kami pun langsung turun kembali menuju tenda. Waktu perjalanan menuju tenda, perasaanku sudah sangat tidak karuan. Badan terasa lebih berat dari sebelumnya, dengan pandangan yang sesekali buram entah kenapa. Dan singkat cerita, aku pun sampai di tendaku sekitar pukul 6:30 malam. Sesampainya di tenda, aku tiba-tiba kembali mencium bau busuk yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini, bau tersebut bisa dicium oleh semua rekan-rekanku. Bahkan di antara dari kami pun sempat mual-mual karena tidak tahan dengan aroma yang saat itu memang tiba-tiba tercium pekat. Karena aku berpikir di sini sudah tidak aman lagi, akhirnya aku pun memutuskan mengajak semua temanku untuk segera pergi dari gunung ini. Ayo kita beresin tendanya, Jo. Perasaanku gak enak. Iya sih, perasaanku juga, sahut Putri dan Siska yang terlihat duduk sambil menoleh ke arah kanan kiri yang saat itu memang terlihat sepi. Dan setelah semuanya beres, akhirnya malam itu pun aku dan rombonganku turun dari gunung tersebut. Selama perjalanan turun, waktu tetap kuhabiskan dengan terus memanjatkan doa agar semuanya baik-baik saja, mengingat kini tubuhku juga tidak suci seperti sebelumnya. Dan setelah beberapa jam kami berjalan, akhirnya perasaanku sedikit lega karena saat itu aku bertemu dengan rombongan pendaki lain yang juga sedang berjalan turun. Dan dengan mempertimbangkan segala hal, akhirnya aku pun memutuskan untuk ikut bergabung dan turun bersama-sama dengan rombongan lain tersebut. Mas gabung turun ya? Oh iya mbak, silahkan, makin rame makin seru, jawab mas-mas tersebut. Tapi kita istirahat dulu di sini ya mas, dari tadi belum istirahat sama sekali soalnya, sahut Johan. Iya mas, santai aja, kita juga masih capek kok, jawab mas-mas tersebut yang memang terlihat sangat ramah kepada kami. Dan di tengah-tengah kami beristirahat, waktu itu aku memang duduk terpisah dari rombonganku. Karena entah kenapa saat itu aku melihat potongan kayu yang terlihat nyaman untuk diduduki, meskipun terletak sedikit jauh dari tempat rombonganku istirahat. Dan tanpa memikirkan apapun lagi, aku pun langsung menduduki batang kayu tersebut sambil menaruh kerilku tepat di samping tempat dudukku. Tapi ketika aku sedang duduk melamun karena kelelahan, tiba-tiba aku sangat terkejut tidak karuan karena aku melihat dengan sangat jelas
Tepat di samping kiriku, ada sosok perempuan berwajah polos yang waktu itu menghadap persis ke arahku. Wajah sosok tersebut terlihat datar sambil mengeluarkan suara desisan yang hingga saat ini masih seperti bisa kudengarkan. Sosok tersebut duduk menoleh ke arahku dengan sesekali menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan berlari menyelamatkan diri. "Setan!" teriakku sambil berlari ke arah teman-temanku. Namun anehnya, tiba-tiba waktu itu aku langsung ditangkap oleh pemuda dari rombongan lain yang dengan cepat memeluk tubuhku dari belakang. Dan di saat itulah aku langsung tersadar jika di depanku itu adalah jurang yang sangat curam. "Mbak, hati-hati!" ucap mas-mas tersebut sambil tidak melepaskan pegangannya. Mengetahui hal itu, aku langsung berjalan cepat menuju Putri dan Siska dan langsung memeluknya sambil meneteskan air mata. Waktu itu aku sudah tidak kuat lagi menahan semua gangguan yang kualami. Semuanya kuceritakan dengan detail apa yang sebenarnya kurasakan mulai awal mendaki gunung ini. Dan mendengar hal itu, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera pergi dari gunung tersebut dengan lebih berhati-hati lagi. Kini rombonganku lebih banyak 2 kali lipat dengan bergabungnya mas-mas dari rombongan lain yang membuat perasaanku sedikit lebih lega. Meskipun dalam hati, sebenarnya aku masih memikirkan wajah sosok perempuan yang tadi kulihat sangatlah menyeramkan. Dan selama perjalanan turun, pandanganku tiba-tiba sesekali kabur dengan telinga yang terasa berdenging kencang. Bahkan terkadang aku juga merasakan jika aku sedang tidak berjalan. Pikiranku setengah sadar hingga pundakku sering sekali ditepuk oleh mas-mas yang saat itu berjalan tepat di belakangku. "Woi mbak, ngomong dong, jangan ngelamun dan ngelirik-ngelirik gitu, kan kita jadi takut." Dan puncaknya, di tengah-tengah perjalanan turun, aku tiba-tiba melihat banyak sekali sosok perempuan yang berdiri berjejer tepat di samping kanan dan kiriku. Sosok tersebut terlihat lebih dari satu, sambil seolah mengawasiku dari balik semak-semak sambil tertawa cekikikan. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung berteriak dan berlari tidak karuan. Dan lagi-lagi, aku dipegangi oleh salah satu mas-mas yang saat itu memang terlihat siaga untuk mengantisipasi gerakanku yang memang seringkali terjadi secara tiba-tiba. "Istighfar yuk." Aku bingung, Jo. Kamu dari tadi diem aneh, terus tiba-tiba jalan cepet banget, tiba-tiba ketawa terus lari. Untung kita siaga, kalau enggak udah gak tahu lagi deh aku yuk, terang Angga. Masih belum selesai aku mendengar penjelasan Angga, tiba-tiba lagi-lagi pandanganku teralihkan dengan sosok perempuan tepat di belakang Angga yang seolah saat itu juga ikut menatapku. Sosok tersebut berwajah sangat membusuk dengan rambut yang sudah sangat acak-acakan. Dan melihat hal itu, aku pun kembali berteriak ketakutan sambil berlari ke arah dalam hutan. Kemudian aku pun berhasil kembali diamankan oleh mas-mas dan semua teman-temanku. Akhirnya semua memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut dengan tidak lagi melanjutkan perjalanan. "Mbaknya di sini aja ya mbak, saya dan satu teman yang lain biar turun duluan untuk mencari bantuan ke base camp. Sepertinya tidak aman jika mbaknya terus jalan ke bawah. Saya merasakan semua makhluk di sini memang sedang mengincar mbak," tutur salah satu mas-mas yang saat itu sepertinya tahu persis apa yang sedang kualami. Dan singkat cerita, akhirnya 2 mas-mas tersebut turun untuk mencari bantuan kepada pihak base camp gunung ini. Dan di saat waktu menunggu, tidak jarang aku melihat sosok perempuan hingga kakek-kakek yang terlihat berjalan pelan yang berada tepat di samping rombonganku yang saat itu memang sedang duduk menjadi satu untuk menjagaku. Tapi sepertinya semua penampakan itu hanya aku yang bisa melihatnya
Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak berani lagi membuka mataku dan tetap berada di pelukan Siska dan Putri sambil terus menangis tiada henti. Singkat cerita, setelah beberapa jam aku menunggu, akhirnya pihak basecamp pun menjemputku dan membantuku untuk turun ke bawah. Selama perjalanan turun, aku sudah tidak lagi membawa keril atau apapun lagi. Semua barangku dibawakan oleh petugas basecamp sambil memastikan keadaanku dan semua keadaan rombonganku untuk tetap baik-baik saja. Perjalananku saat itu langsung dipandu sepenuhnya oleh mas-mas basecamp gunung ini yang memang terlihat siaga ketika ada pendaki sedang dalam keadaan yang berbahaya. Saat itu tanganku dipegang erat oleh mas-mas tersebut dengan sesekali mengarahkan pandangannya ke arahku dengan pandangan yang penuh kekhawatiran. Waktu itu aku merasakan pundakku sangat berat tidak karuan, dengan sesekali telinga yang sangat berdenging kencang. Dan sesuai arahan mas-mas itu untuk aku tetap fokus kepada cahaya senter, aku pun kembali berusaha menahan semuanya dengan terus memanjatkan doa sebisanya. Dan anehnya, aku tiba-tiba sampai di basecamp gunung ini dengan perasaan yang penuh tanda tanya. "Loh, kok sudah sampai, Mas?" tanyaku heran. "Iya, mbaknya tadi jalan sambil setengah sadar," ucap petugas basecamp itu. "Temanku semua mana, Mas?" "Di belakang jauh, mbak. Mbaknya tadi jalannya cepet banget, gak ada yang mampu ngejar." Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya teman-temanku pun sampai di basecamp sambil terlihat letih dan sudah kehabisan tenaga. Dan pada akhirnya, aku pun kembali pulang ke rumahku dengan perasaan yang masih aneh. Sesampainya di rumah, bukannya hilang, semua malah semakin menjadi-jadi. Setiap malam, aku merasakan sosok tersebut masih ada di sampingku. Bahkan, aku juga beberapa kali melihat sosok tersebut yang masih sama berwajah rata, dengan tidak adanya hidung ataupun mata. Tidak berhenti di situ saja, di tempat kerja pun aku beberapa kali melihatnya di salah satu sudut ruangan sambil berdiri menatapku. Dan hingga cerita ini ditulis, dia masih ada di sini dan ikut mendengarkan apa yang sedang aku ceritakan.